Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islamnya serta nikmat kesehatannya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan ke arwah junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat dan pada pengikutnya. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajri. Saya dari kampus Stigma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membuat sebuah video tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu yang berbicara tentang tanggung jawab mendidik keluarga dan adab salat berjamaah. Baiklah teman-teman semuanya, Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, mulai dari urusan pribadi sampai tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Salah satu tanggung jawab besar yang dibebankan kepada setiap muslim, terutama seorang penuntut ilmu, yaitu menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang sudah ia pelajari. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan orang-orang yang di sekitarnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Malik bin Huwairits, an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala Atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna 'inda 20 yawman wa laylatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad ishtaqana sa'alana amman tarakna ba'dana فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم. Artinya, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami adalah pemuda-pemuda yang sebaya usianya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 hari 2 malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang dan lembut. Ketika beliau menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami, beliau bertanya, siapa kami? Siapa yang kami tinggalkan di rumah? Kami pun mengetahuinya. Beliau bersabda, kembalilah kepada keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarkan mereka agama,
dan perintahkan mereka untuk taat. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Apabila telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang paling tua, yang paling tinggi agamanya di antara kalian menjadi imam. Nah, teman-teman semuanya, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana hadis ini menceritakan sekelompok pemuda, sekelompok para sahabat yang datang jauh-jauh untuk menuntut ilmu. Mereka datang dari negeri yang jauh menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menetap selama 20 hari untuk belajar agama. Melihat kerinduan mereka kepada keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang memerintahkan mereka pulang. Tapi bukan sekedar pulang untuk melepas rindu, melainkan membawa amanah besar, yaitu mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh kepada keluarga mereka, mempraktekkan salat sebagaimana yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta menegakkan salat berjamaah di rumah masing-masing. Maka oleh karena itu, dari hadis di atas ada beberapa faedah atau manfaat pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Para sahabat ini rela meninggalkan keluarga dan menempuh perjalanan jauh demi belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tergambar sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyayang dan lembut terhadap para sahabatnya. Beliau peka terhadap kondisi para muridnya, sampai beliau sendiri yang menanyakan tentang keluarga mereka. Yang ketiga, ilmu yang sudah dipelajari itu wajib disampaikan dan diamalkan. Dan yang paling utama dimulai dari keluarga sendiri. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang keempat, hadis ini menjadi dalil bahwa setiap orang yang diberi amanah sekecil apapun itu akan diminta pertanggungjawaban, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Yang kelima, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini menjadi dasar penting dalam ibadah, bahwa tata cara ibadah itu harus dicontoh langsung dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kebiasaan atau pendapat pribadi. Yang keenam, hadis ini juga menjelaskan sebagian adab salat berjamaah, yaitu dikumandangkannya azan ketika masuk waktu salat, dan berhak menjadi imam adalah yang paling tua dan di antara mereka, karena bekal ilmu mereka relatif setara. Jadi bisa kita simpulkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Huwairits, mengajarkan bahwa ilmu agama yang sudah kita pelajari bukan untuk diri kita sendiri, tapi harus disampaikan dan diamalkan bersama keluarga. Karena keluarga adalah orang-orang terdekat yang paling berhak mendapat perhatian dakwah kita. Hadis ini juga menuntun kita tata cara sholat berjamaah yang benar, mulai dari adzan sampai penetapan imam.
Maka daripada itu, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, agar senantiasa menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada keluarga serta orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kesalahannya itu datang dari saya sendiri, dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.